ini cuci itu. Dikira Kokom kacung apa ya? Kokom kan juga pengen be jalan-jalan sama Bang Andri, nontonnya tancep gitu. Ya udah sabar, Kom, sabar. Ntar gue bilangin ya, lu tahan aja ya. Sabar mulu. Lama-lama juga Kokom kendor nih tangannya, ngepel mulu. Iya, justru biar nggak kendor, malah lu ngepelnya lebih semangat. Anak babi masuk ngomel begitu ya, babi begitu ya. Kak sama si Kokom, lu suruh datang kemari. Dan ingat, jangan sampai dia dicerai. Tapi lu lihat dulu dong, udah ukuran standar apa belum? Iya, siap deh, beres deh. Olga juga udah gak tahan nih, pengen lihat bentuknya kayak apa sih, Nek? Iya. Kenapa lagi ya, Bro? Nenek, kok sekarang malah kayak pentol korek nih? Bagaimana nih? Gua kagak ngerti deh nih. Ayo, Nenek, ayo, Nek. Masa lo Pak Jenderal? Baru saya ngeliat Pak Jenderal nangkring kayak monyet begitu. Ada apa Pak Jenderal? Saya ditipu oleh calon istri saya, Leni. Uang untuk biaya perkawinan 50 juta. Katanya dicolong. Waduh, kesian juga. Kemana saya harus mencari pengganti Leni, Hansip? Ada. Cing Nani. Boleh juga. Tapi saya dalam kondisi pecah kepribadian sekarang ini tidak bisa merayu. Tolong kamu yang merayu supaya dia mau sama saya. Bisa? Assalamualaikum Cing Nani. Waalaikumsalam. Ada apa lu? Biasa lagi patroli. Bagaimana Cing Nani? Olga udah sembuh? Nanya lagi. Lu ceritain ada kasus apa lagi di sini? Tenang Cing Nani. Ada Cing Nani. Tentang Pak Jenderal. Pak Jenderal ditipu sama calon istrinya Nek Leni sebanyak 50 juta. 50 juta? Terus gimana? Dia mau bunuh diri ya? Enggak. Maka dari itu dia lagi pecah kepribadiannya. Makanya dia perlu orang untuk mengayominya. Menurut saya, cuma Cing Nani yang bisa mengayominya. Walaupun Cing Nani nenek-nenek, tapi Cing Nani keibuan, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Apa gue masih bisa jatuh cinta yang ke-40 kali? Oh, bisa. Yang namanya jatuh cinta itu setiap saat, Cing Nani. Apa sih lu teriak-teriak? Papa, mana katanya si tajir itu mau bayar utang 50 jadi 500 juta. Gini hari aja belum ada kabar. Papa lakuin sesuatu dong. Ya gue juga lagi stres ini mikirin. Gua kalau udah darah gue mendidih begini, biasanya darah Jepang gue memuncak. Apa gua samurai aja dia biar mampus masuk penjara gue. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Udin. Biasa, nagih uang sampah dan uang keamanan. Apa lo sampah-sampah? Lo tagih tuh utang gue sama si tajir ya. Bilangin laki gue ini udah marah. Kalau orang Jepang marah, biasanya suka bunuh orang pakai samurai. Ngerti? Beres, Pak. Ya kecuali kalau dia bayar utangnya. Kalau enggak, gue samurai. Bilang sama dia. Pak Jenderal. Pak Jenderal, Aye tahu Pak Jenderal lagi bersedia. Cing Nani, saya lagi sedih sekali. Uang saya 50 juta ditipu sama Leni. Iya. Deh, Aye tahu semuanya. Si Leni itu emang nenek-nenek nggak bener, brengsek. Kalau begitu Cing Nani, kemana saya harus berlabuh untuk menghilangkan rasa patah hati ini? Kalau itu jangan khawatir, Aye mau mengayomi Pak Jenderal.
Kalau begitu, saya harus cari modal baru lagi 50 juta untuk kawin sama Cing Nani. Hah? Mau kawin sama aja? Hah? Mau. Papi, kita bakal dikawinin pas lebaran monyet. Hah? Kok lebaran monyet sih, Bang? Monyet itu kan lebarannya tiap hari. Mau gimana lagi? Ya udah deh, maklumin aja ya. Papi memang kayak gitu. Sakit hati papi, Mam. Belum pernah terjadi 2 hari jadi direktur langsung diberhentiin. Ya terus mau gimana lagi, Pi? Mau udah kayak begini kenyataannya. Pak Tajir! Ya sip. Pak Tajir punya utang sebanyak 50 juta dengan Pak Udin. Oh, benar sih, benar. Lalu dalam jangka 2 hari ini nggak dibayar, Pak Udin akan menjadi orang Jepang dan membunuh dengan samurai. Aduh, Mam, bagaimana, Mam? Aduh, gimana, Mam? Mesti berunding sama calon mantu, Mam. Yuk. Nih kita berunding sama calon mantu. Ya, Madi. Waduh, gawat nih. Kalau nih kamu Madi nggak nulungin, gawat. Kenapa sih, Pi? Si Udin. Papi punya utang 50 juta. Kalau dia hari nggak dibayar, Papi mau disamurai. Gimana dong nih? Tulung apa? Tolongin, Di. Wah, bener-bener gawat. Yaudah, Pi. Mahdi ada ide. Gimana kalau papi pura-pura mati aja? Hah? Kok bisa begitu sih? Iya, pasti kan utangnya bakal dikelasin. Bagaimana caranya? Tenang, Mahdi kan punya kenalan anak teater. Dia pasti bisa pura-pura nangisin orang mati. Gimana, Mi? Nah, daripada di samurai. Aduh, anak mama yang cantik gitu dong. Kokom, abis ini Kokom bersihin halaman depan ya. Setelah itu cuci baju mama soalnya banyak banget. Abis itu disetrika sampai licin. Nah, setelah itu Kokom ke dapur, bersih-bersih dapur. Nah, abis itu istirahat ya. Nggak istirahat. Kokom ke kamar mandi, bersih-bersih WC. Ya, soalnya mama pengen shopping. Mama udah lama nggak shopping. Oke? Dadah. Muah. Ih. Dasar kopel juga nih mukanya. Muka lu asem bener sih kerja. Mau kemana, Beh? Gua tahu aja lu ah. Kenapa sih asem bener kerja? Be, pokoknya Kokom tuh udah kagak kuat lagi deh punya ibu tiri kayak Pos Sarmila, no. Pos Sarmila tuh lebih kejam daripada ibu tiri, Be. Masa tiap hari Kokom suruh ngepel, nyapu, cuci piring, cuci ini, cuci itu. Dikira Kokom kacung apa? Kokom kan juga pengen, Be, jalan-jalan sama Bang Andri, nonton layar tancep gitu. Ya udah sabar, Kom, sabar. Ntar gue bilangin ya, lu tantan aja ya. Sabar mulu. Lama-lama juga Kokom kendor nih tangannya, ngepel mulu. Iya, justru biar nggak kendor, malah lu ngepelnya lebih semangat. Anak babi masa ngomel begitu ya? Babi begitu dulu ya. Lama-lama gue sebel banget sama si Kokom. Kalau disuruh nih nyuci ngepel, mukanya dijudes-judesin. Babenya juga tuh. Bentar-bentar bela-belain mulu anaknya. Gak tahan gue. Mau cerai aja mendingan deh. Pak, berhenti, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Raka. Syarmila. Kok jalan sendirian di kampung? Udah keadaannya gitu, Bang. Oh, gitu. Memangnya mau kemana? Ayah mau ke mall. Boleh saya antar? Gak usah, ntar ngerepotin lagi. Nggak apa-apa. Kasihan lihat cewek cantik seperti kamu jalan sendirian. Gitu ya? Ayo. Makasih ya, Bang. Mari.
mana itu grup teater yang bilang orangnya jago-jago nangisin orang mati? Sabar dong, Pi. Bentar lagi paling datang kok. Ye, bagaimana sabar-sabar? Kalau kelamaan, ntar yang nagih utang keburu datang. Salam. Cepetan ya, ambil posisi, ambil posisi. Cepat. Sini. Bro. Ayo, latihan. 1, 2, 3. Bang Tajir, kenapa abang begitu cepat bangun? Abang adalah tulang punggung keluarga. Bagaimana nasib Sofi dan Rika? Sarmila, kamu udah punya pacar belum? Pacar nggak ada, Bang. Tapi ayah punya suami. Oh, Tapi ayah belum pernah ngerasain malam pengantin. wah, kasihan sekali kamu. Maka dari itu, Bang, ayah udah mikir buat cerai aja. Wah, itu pemikiran yang bagus. Kalau abang udah punya pacar. Boro-boro pacar. Istri juga belum. Si udah datang. Buruan, cari posisi. Hah? Cepet tidur, Be. Ayo, Be, cepet, Be. Dulu. Ambil posisi, Rika. Pasangin kapasnya, cepet. Malah tengkurap. Balik, telentang. Ayo, cepet. Rika. Sedih ya. Ketebelan. Udah bener, pasangin itu. Kain ya. Pasti si Tajir pindah ke partai besar. Buat nakut-nakutin gua biar utangnya kagak dibayar. Abang adalah tulang punggung keluarga. Sofi, Stop dulu. Ada yang ngelawan. siapa yang meninggal nih? Laki ayah, Bang. Si Tajir. Iya. Kenapa dia meninggal? Kagak bisa bayar utang, Bang. Kena serangan jantung dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Jir, lu udah mati aja. Ya udahlah, Jir. Utang-utang lu gue ikhlasin, Jir. Kalau perlu biaya pemakaman gue yang tanggung semua, Jir. Selamat jalan nih, Jir ya.